Terpanggil, ini panggilan jiwa dan bentuk kecintaan saya terhadap bangsa dan negara. Jadi kalau semua orang sekarang curiga terhadap apa yang dikatakan oleh saudara Ruslan atau tersangka Ruslan, begitu juga apa ada yang tidak menunggangi dia. Jadi kami juga di pihak tersangka mencurigai juga, ini penyidik ini siapa yang nunggangin. Maka begitu cepat dilapor tanggal 22 bulan 5, 23 hari Sabtu, 24 hari lebaran pertama, 25 lebaran kedua, 26 ditetapkan sebagai tersangka, SPDP dikeluarkan, gelar perkara di sana. Siapa yang menyuruh begitu cepat? Makanya bisa begitu cepat. Setelah itu 20 hari Rabu kosong, hari Kamis dengan pesawat khusus menjemput saudara Ruslan. Hari Jumat dengan pesawat khusus dibawa lagi ke Jakarta. Berapa biaya yang dikeluarkan negara hanya seorang Ruslan yang tadi kata profesor, kapten, ngomong aja nggak becus, isinya jadi nggak jelas. Untuk apa negara melakukan itu? Ada apa sebenarnya? Jadi saya harapkan analisanya lebih jauh. Kenapa polisi harus berbuat begitu? Jadi Ruslan ini pada tahun 2017 sekitar bulan 4 atau bulan 3 dia menangkap 5 TKA Cina. TKA Cina itu ditangkap karena bekerja tanpa ada visa. Adalah cuma visa turis ke sana di salah satu pertambangan, tidak perlu saya sebutkan namanya, ditangkap sama dia dan dia disuap oleh, saya tidak perlu sebutkan itu, aparat untuk melepaskan itu. Dia bilang kalau uang untuk saya oke, tapi kalau uangnya untuk melepaskan sorry, no, katanya. Sehingga orang itu diproses yang 5. 4 bulan kemudian, bulan Agustus, dia dilempar ke satu tempat untuk bertugas di sana dengan 13 orang. Di sana saya nggak usah sebutkan detailnya. Ketemulah dengan LG. LG ini di sana adalah jawara, penjahat, pencuri. Sudah 2 kali membunuh orang, narapidana dan segala sesuatunya. Itu orang ditangkap oleh polisi. Lah, polisi memproses dong seharusnya kalau orang pencuri. Kenapa diserahkan kepada Ruslan? Tahu sendiri kalau seorang pencuri diserahkan kepada tentara apa jadinya? Ya kan? Sehingga orang itu tanggal 16 datang lagi polisi mau memproses karena mencuri HP di kantor tentara. Emangnya polisi nggak punya kantor? Tanggal 16 dia ngabur, 16 malam dia datang mau nyerang poskonya si Ruslan. 16 malam. Tanggal 17 ketangkap lagi karena mencuri lagi. Markas Ruslan tentara tidak pernah membunuh. Ini amar putusannya bicara begitu. Ya, ini amar putusannya bicara begitu. Diceritakan sedemikian rupa semua kejadian. Kenapa orang bisa berani menyerang markas tentara? Kenapa orang masih benci sama TNI? Saya bingung. Kenapa mesti dibawa TNI? Apa salah TNI? Ya? Tidak ada yang bawa ini TNI udah nggak benar ini. Ya, ada juga masalah senjata. Iya. Lah iya. Lah kan semua berita sekarang, Ruslan ex TNI, pecatan TNI. Dia tidak pernah dipecat dari TNI. Putusan hanya menyatakan dia diberhentikan dari militer. Dipecat dari dinas kemiliteran karena terbukti melakukan pembunuhan. Siapa itu kemudian ex Serdadu Trimatra? Anda belum menjawab itu, Bung Tonin. Nah, ini ya. Saya akan jawab, inilah cemerlangnya saudara Ruslan ini. Dia sebaik diberhentikan, dia berpikir, ini TNI ini kan sudah kebentuk 5 tahun, kebentuk 10 tahun, sudah bukan manusia biasa. Sudah dia mempunyai karakter, punya body, punya pemikiran yang berbeda dengan masyarakat yang belum jadi tentara. Bagaimana menggalang mereka yang dipecat-pecat ini? Makanya dia mendirikan Yayasan Serdadu Ex Trimatra Nusantara ini. SKAHU-nya ada, ya. Ada anggaran dasarnya, ada penasehannya, dia ketua, sekretaris ada. Jadi pemikiran cemerlang. Bagaimana supaya ex-TNI ini kalau sudah diberhentikan supaya tidak liar. Ini kan 3 angkatan ini, ada laut, udara, dan darat. Kalau polisi saya nggak tahu ikut apa nggak di sini. Nah, pemikiran seperti itu, ini maka digalang. Mantan pidana aja, narapidana itu ada kesatuannya supaya mereka bisa masuk ke dunia baru, punya komunitas. Ini ex-TNI dibiarin, nggak dipikirin oleh negara atau apa. Dia memikirkan cemerlangnya, makanya dia membuat namanya, kan sekarang era ITE, makanya dia membuat WA Group, ada di Jakarta grupnya, ada di mana-mana, ada ketua wilayahnya. Nah, Ruslan Buton, ada berapa anggota di sana? Iya. Kalau yang saya tahu itu sudah sampai ribuan mereka. Jakarta aja sekitar 700. Baik. Pokoknya yang sudah diberhentikan, ya, itu ikut menjadi anggota. Baik. Begitu mulia. Nanti saya kasih anggaran. Jadi saya nggak sependapat kalau yang saya ngomongkan ini dibilang sinetron Korea. Berarti merendahkan derajat kami sebagai advokat, ya.
Jadi kami ini sedang melakukan pembelaan, menyatakan fakta sesungguhnya, melakukan upaya hukum, ya, melakukan upaya hukum sesuai dengan hukum yang ada. Pra-peradilan sudah pasti. Kami sudah meminta untuk dilakukan penangguhan untuk melakukan SP3 terhadap perkara. Oke, baik. Kami sudah minta hadirkan ahli dulu, karena ketentuannya untuk orang jadi tersangka itu dia harus dipanggil dulu. Itu profesor tahu nggak aturan itu kan gitu, harus dipanggil dulu sebagai calon tersangka. Setelah dia calon tersangka terbukti apa dua alat buktinya, baru jadi tersangka. Jadi kalau nggak tahu jangan bilang ini sinetron. Saya ingatkan teori dominonya Pak Ali Murtopo. Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini adalah lorong jalannya domino dari utara. Buat teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana mau kirim 100 juta gampang aja. Kirim 1 juta mati, dia isi orang terus. Yang penting senjatanya udah ada, logistiknya semua ada di sini. Dan sekarang kenyataannya, kalau kita dari Medan sampai ke Lampung, di pesisir timur, itu semua adalah bangun-bangunan, perumahan, tempat tinggal, maaf, non-pri, mayoritas. Jawa bagian utara, mulai dari Merak, kita jalan, BSD, kita jalan lagi kemana-mana. Semua mereka sekarang diberikan izin untuk bikin pulau. Jualan apartemen tidak pernah kosong, selalu habis. Siapa yang isi? Dulu saya tanya kepada teman-teman yang itu, siapa yang beli kok bisa laku bener? Oh dari Bangka, dari Medan. Saya tanya penjabat-penjabat di Medan, Bangka, tidak berkurang penduduknya. Ini dari mana orangnya? Pernah kita sensus tidak orang-orang ini? Jadi saya curiga bahwa di pemerintah kita telah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme, karena kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia. Kita putus hubungan dengan RRC karena mulai dari situ hubungan Bapak Subandrio pada waktu itu. Jadi ada aparat-aparat kita yang pengambil kebijaksanaan di pemerintah, bahkan legislatif kita sudah kemasukan, dan sudah mereka bisa memutuskan dan mengambil kebijaksanaan. Ini yang harus kita bersihkan. Dan sekarang lagi anehnya ada yang mengatakan penjabat kita, oh biarkan saja mereka pakai kaos itu yang lambang-lambang komunis atau PKI. Itu mode lagi ngetren sekarang. Ini harus dipertanyakan. Ngerti nggak soal keamanan negara gitu. Dan saya masih mengalami zaman komunis itu. Tahun 65 saya juga ikut membasmi mereka. Bahwa PKI ini memang OTB, organisasi tanpa bentuk selalu. Dan mungkin di dalam anggota saya ada, di dalam FPI yang mungkin ada, yang pakai baju-baju kiai sekarang yang mengadu domba dan segala macam menjadi dukun juga banyak. Apabila pemerintah melalui aparatnya tidak bisa menegakkan hukum di negara ini, maka kita bersama-sama akan menegakkan hukum kepada mereka-mereka yang Pancasilais. Terima kasih. Kepada adikku Kapten Ruslan, jika sempat menonton video ini dari abangmu ini, saya hormat padamu. Karena saya tahu kamu berbuat itu bukan atas nama pribadimu, tapi kau berbuat untuk kecintaanmu kepada tanah air ini. Kekhawatiranmu terhadap bergesernya ideologi Pancasila oleh ideologi lain.